Iya. Baik. Mohon maaf yang mulia. Oke, terima kasih yang mulia Dr. Asmi yang saya hormati. Terima kasih kehadirannya walaupun sempat lama menunggu. Saya langsung aja menggaris bawahi apa yang akan kita tanyain kepada dokter. Bagaimana secara teoritis mekanisme melihat prosedur dan menilai jalannya sebuah peristiwa pidana? Mohon izin yang mulia. Bicara tentang peristiwa pidana, maka pasti dikaitkan dengan sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana ada azas diferensiasi fungsional, di mana pintu masuknya sebuah perkara ditandai dengan peristiwa. Ada peristiwa pidana yang dapat masuk laporan, pengaduan, tertangkap tangan. Setelah dari situ biasanya ada yang namanya petugas dalam fungsi melakukan penyelidikan, selanjutnya penyidikan, selanjutnya nanti akan dikabarkan melalui SPDP yang namanya kepada jaksa penuntut umum. Setelah nanti mungkin ada dilengkapi segala macam berkasnya, maka nanti jaksa akan punya tanggung jawab melimpahkan perkara tersebut jika sudah P21 kepada pengadilan. Dan diantaranya sistem peradilan pidana tersebut mengacu ke dalam hukum acara pidana, ada hak imperatif dalam kasus-kasus di atas 5 tahun, itu ada peran penasihat hukum sebagaimana pasal 1 angka 13 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. 4 komponen inilah menjadi hal esensial dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Pertanyaan kedua, dalam perkara anak berlaku hak-hak yang wajib dan melekat pada pemeriksaan anak. Bagaimana kalau ada hak anak dilanggar dan bagaimana untuk mengetahui terjadi pelanggaran hak anak dalam proses penyidikan dan apa pula akibat hukumnya? Ya, maka bicara tentang kasus pidana anak berlakulah lex specialis derogat lex generalis, ada keistimewaan. Kita mengenal ada namanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana di situ ada karakteristik penanganan dalam semua tahapan pemeriksaan. Undang-undang meletakkan ada kata semua tahapan pemeriksaan mengacu pada konsiderannya betapa esensinya perlindungan kepada anak. Di dalam anak itu adalah sebisa mungkin upaya-upaya paksa, penangkapan, penahanan dan segala macam itu adalah upaya yang terakhir. Dan hal esensial yang paling penting dalam perkara anak adalah harus didampingi, imperatif, ada kata wajib yang tidak bisa dikesampingkan. Tidak bisa ada pakai surat pernyataan diakal-akali, tidak bisa. Itu adalah perintah amanat. Apabila imperatif itu atau Miranda Rule itu tidak dipenuhi, ya maka pemeriksaan itu batal. Patut diduga ada ruang gelap. Kenapa tidak dilakukan? Ada pendampingan. Karena di situ ada pendampingan orang tua, ada mungkin pekerja sosial dan segala macam. Itu yang mau dituju daripada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi kalau tidak ada, ya patut diduga berita acara penyidikan tersebut harus batal demi hukum. 3. Dalam sebuah perkara terhadap putusan diketahui ada upaya hukum, yaitu upaya hukum luar biasa dan upaya hukum biasa.
Sebutan apa saja syarat utama hukum luar biasa PK? Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan hadirin sidang, bicara tentang ini sebenarnya sudah diatur di dalam pasal 263 Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang kita kenal ada syarat material dan ada syarat formil. Tentunya ada pengajuan yang diajukan oleh terpidana, keluarganya atau kuasa hukumnya menjadi syarat untuk dilakukan itu. Tapi syarat material inilah yang menjadi kualitas. Apakah PK ini dapat dikabulkan, dapat dikirimkan kepada Mahkamah Agung? Syaratnya yang pertama adalah di situ ada poin A, B, dan C. Dalam poin A adalah ada keadaan baru. Keadaan baru berarti diambil kata ada. Bagaimana situasi pada saat itu? Kalau keadaan baru ataupun ada keadaan baru berarti cenderung kepada novum yang tidak pernah dipertunjukkan, diperlihatkan pada persidangan sebelumnya. Karena kalau keadaan baru itu ada pada pemeriksaan dan sebelum jatuhnya pada putusan itu bisa mengubah pertimbangan hakim untuk bisa membebaskan seorang tersebut atau menjadi onslah atau setidak-tidaknya meringankan putusan bagi seseorang jika keadaan baru kedua ada pertentangan di antara putusan hakim. Ketiga mungkin juga adalah ada kekeliruan dalam penerapan putusan hakim. Ini yang nanti menjadi esensial kalau kita mengacu ke dalam syarat keistimewaan hak eksklusif dari peninjauan kembali. Jika ini tidak ada maka harus ditepikan dan dipinggirkan. Selanjutnya, dapatkah ahli jelaskan apa yang dimaksud dengan keadaan baru? Keadaan baru seperti yang saya bilang tadi adalah hal-hal yang memang apakah itu ada bukti baru, ada keadaan baru, ada perbuatan baru, ada surat baru, ada surat pernyataan baru, ada hal-hal yang menerangkan baru yang pada waktu sidang pokok pertama judek fakti dan judek juris dari tingkat pengadilan negeri sampai pengadilan banding dan kasasi tidak ada. Sepanjang dokumen-dokumen tersebut, sepanjang surat-surat itu adalah menggambarkan keadaan baru dan masih ada relevansinya dengan kasus tersebut. Misal, di dalam keadaan sebelumnya ada manipulasi, ada kebohongan, dan hari ini ada satu keterangan yang membantah bahwa itu adalah manipulasi. Ada keterangan yang menyatakan berita acara sebelumnya ada penyiksaan, dan hari ini ada pencabutan. Misalnya saya tidak disiksa, atau sebaliknya sebelumnya menyatakan semuanya baik-baik saja, dan hari ini ada disiksa. Keterangan-keteranganlah inilah menjadi keterangan baru dan fakta baru yang dapat dijadikan novum, yang ini bisa diambil oleh majelis hakim jika pada waktu itu ada. Baik, selanjutnya bagaimana jika keadaan ataupun bukti yang diajukan DPU dalam dakwaan berisi hal yang tidak benar? Gimana? Bagaimana jika ada keadaan ataupun bukti yang diajukan DPU dalam dakwaannya berisi hal yang tidak benar? Mohon izin yang mulia, pada saat peralihan P21 semestinya sudah lengkap. Waktu sudah lengkap berarti klik alat bukti, keadaan dan fakta. Sewaktu ada keadaan atau fakta dan alat bukti tidak klik, berarti ada sesuatu yang tidak lengkap. Sewaktu tidak lengkap berarti ada yang kurang. Kenapa ada yang kurang? Berarti ada yang disembunyikan. Padahal 143 meminta tanggung jawab yuridis jaksa itu harus teliti, harus jelas, nggak boleh yang tidak jelas. Harus lengkap, berarti tidak boleh ada yang tidak lengkap. Jadi kalau ada satu kasus yang sudah sekian lama, terus misalnya hari ini ada sebuah yang tidak jelas, tidak lengkap, berarti dari sejak awal. Berarti penyelidikannya ada yang keliru, penyidikannya ada keliru, sehingga terkecohlah jaksa, termasuk terkecohlah majelis hakim yang memeriksa perkara ini. Selanjutnya, bagaimana menilai sebuah perkara untuk dapat mengetahui dalam berbagai putusan terdapat saling pertentangan fakta? Tentu kalau memang dalam putusan itu akan kita lihat pasal 197 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Di situ dijelaskan ada kewajiban hakim untuk memenuhi tentang putusan dari poin A sampai poin huruf C, mungkin K dan L ya kalau saya tidak salah. Tapi hal yang esensi yang paling penting itu adalah dalam poin D, F dan H. Jadi harus ada pertimbangan yang matang, pertimbangan yang disesuaikan dengan keadaan dan fakta. Terus unsur pasal itu memang pas atau tidak untuk menjatuhkan kesalahan dan hal yang memberatkan dan meringankan,
sehingga juga hakim nanti akan menjatuhkan pidananya. Hal inilah menjadi pemantik jika nanti kita sandingkan ternyata dalam putusan pertama itu ada sesuatu keadaan dan fakta yang tidak klik dengan alat bukti. Misalnya dalam pertimbangan hakimnya dalam satu putusan itu kita lihat, ya di situ ternyata ada keadaan fakta yang tidak klik. Berarti pertimbangan hakim ini adalah tidak baik. Ada sesuatu yang tidak klik. Terus ini yang menjadi catatan karena 197 ayat 2-nya menyatakan begini. Jika tidak terpenuhi pertimbangan hukum itu, tidak kliklah poin D, F dan H, karena memang kita di Fakultas Hukum kan di FH, saya selalu mengingatnya begitu. Maka di luar huruf-huruf yang lain, tapi saya lebih suka di poin D, F dan H karena itu adalah jantung dalam sebuah putusan. Maka putusan itu adalah batal demi hukum. 197 ayat 2 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Baik. Dari permohonan PK yang diajukan pemohon, bukti mana saja yang dapat dijadikan novum dalam perkara ini? Kemudian apa legal anotasi atau catatan hukum saudara atas putusan maupun dakwaan jaksa? Majelis Hakim mohon izin, saya tidak bisa menentukan karena ini memang mungkin serta-merta adalah kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa di sini untuk merekomendasi. Tapi kalau sepanjang sebagaimana sumpah yang tadi saya sampaikan pengetahuan saya, novum dalam perkara ini adalah terkait adanya surat pernyataan adanya DPO yang fiktif. Disitulah jantungnya dalam perkara ini. Karena sejak awal nama-nama tersebut sudah muncul. Dalam surat dakwaan ada Dani, ada Andi dan lain sebagainya. Mungkin saudara-saudara dan kita semua di sini bisa melihat dalam berkas perkara. Dengan pencabutan DPO tersebut mencabutlah, karena dia adalah intelektual dader yang dapat menarik pelaku-pelaku yang lain. Bagaimana mungkin diadili pelaku pembantu tanpa pelaku utama? Tidak ada, ini adalah akal-akalan, pasti ada sesuatu ruang gelap gitu. Kalau itu diadili, karena DPO yang tidak konkret, DPO yang tidak teliti, DPO yang tidak cermat, tidak ada fotonya, tidak ada alamatnya, tidak ada BIN-nya. Ini ada sesuatu yang mau diseludupkan oleh penyelidik dari awal. Ini patut diduga ada ruang gelap, padahal penyelidik tidak boleh melakukan hal seperti itu. Jadi menurut saya poin terbesarnya di luar nanti akan disisir hal-hal lain, itu menjadi menarik dari pintu masuknya dari DPO yang fiktif, termasuk terakhir kalau boleh saya masuk memberikan pandangan nama Peggy Perong yang itu sebenarnya bukan orangnya, karena 3 nama itu selalu bersanding. Putusan Prapit itu jika ternyata polisi mengirimkan surat penghentian penyidikan kepada jaksa penuntut umum, berarti penyidik tidak yakin bahwa itu orangnya. Itulah juga bisa menjadikan novum jika saja penyidik mengirimkan surat pasca putusan Prapit kemarin, dia kirimkan kami menghentikan penyidikan Peggy ini, berarti lagi-lagi patut diduga 3 tersebutlah menjadi keadaan palsu, keadaan manipulasi, keadaan pembohongan, bahwa dari awal ini memang tidak profesional dalam melakukan penyelidikannya. Catatan saya untuk ini, mohon majelis hakim karena Pak dosen ya, jadi saya takut keliru berkaitan tentang putusan. Saya akan izinkan saya membaca anotasi kecil saya karena memang boleh memberikan catatan hukum. Saya mulai, nanti boleh dibuka dalam catatan, tapi nanti saya juga buka putusan. Putusan nomor 16 khusus 16 Pitsus Sakatatal yang diputuskan tanggal 10 Oktober tahun 2016, di mana pertimbangan hakim mulai halaman 69, 78 sampai 110. Jelas di dalam pasal 112 ada manipulasi, ada ketidaksesuaian. Di halaman 107 itu harus ada wajib penasihat hukum. Padahal Sakatatal tidak pernah mendapatkan penasihat hukum pada saat dia ditangkap, waktu diperiksa, sampai hari pertama penahanannya. Ini adalah seperti yang tadi dibilang, batal demi hukum karena hak imperatifnya ada di situ. Hakim sependapat dengan JPU 108, padahal
Di sini terjadi gagal mencari kebenaran material karena di 105 dibilang mereka saling bekerja sama sepenuhnya, padahal Andi dan Dhani adalah orang yang fiktif. Bagaimana mungkin? Jadi surat putusan dari dakwaan yang di awal sampai putusan hakim di halaman 106, 105, 104, dan lebih parahnya lagi di halaman 104 Dhani yang menyebarkan SMS dan memerintahkan kepada siapa tuh yang agak Sudirman ya. Dhani yang menyebarkan SMS tanggal 17 Agustus atau Agustus itu dan memerintahkan Sudirman, dan selanjutnya diperlihatkan, ya kan, diperlihatkan lagi ke ada seseorang, akhirnya dalam tersangka atau terdakwa yang di situ. Mohon maaf yang mulia, Dhani ini tidak ada. Bagaimana mungkin ada kata Dhani padahal Dhani dicabut DPO-nya? Dhani tidak ada, malah dibilang fiktif. Jadi halaman-halaman ini termasuk 103 juga ada pembagian tugas antar pelaku menjadi fiktif karena Dhani, Andi ini memang tidak ada. Selanjutnya catatan saya di halaman 95 keterangan BAP batal demi hukum karena pasal 23 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Termasuk tadi ada penyerangan Dhani yang sebenarnya punya peran sendiri, tapi Dhani dan Andi tidak ada. Bagaimana sebuah dakwaan menjadi lemah dong? Satu, meyakinkan jaksa membuat surat itu ternyata error in persona, tidak ada orangnya. Siapa yang ngangkat mayatnya? Siapa yang bergerakkan tenaganya itu? Ini kan adalah satu pengadilan yang sangat tidak manusiawi karena memang menempatkan orang yang tidak ada tapi tiba-tiba diada-adakan. Ini sangat miris dalam persidangan ini. Halaman 85 saya juga punya catatan untuk itu. Ini juga adalah fiktif dan manipulatif. Halaman 81 fakta hukum dan keyakinan hakim yang begitu yakin ternyata keliru, juga terkecoh akibat dari awal memang dilimpahkan perkara ini dengan perkara yang tidak benar. Karena hakim bilang sangat berkeyakinan, tapi nyatanya ini hakim akhirnya tidak pada keyakinan yang benar. Majelis Hakim saya mengambil selanjutnya pada putusan banding tanggal 2 November tahun 2016, putusan nomor 50 Pitsus 2016 PT Bandung. Sangat minus sekali pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung. 10 baris dari halaman 34 sampai 35. Hakim banding tidak pernah membuat pertimbangan hukum karena hakim banding hanya mengambil alih menjadi pertimbangan PT, padahal pertimbangan hukum di PN itu diketahui keadaan dan faktanya banyak yang dimanipulatif, banyak orang yang tidak benar, bukti-bukti yang tidak benar, fakta-fakta yang tidak bersesuaian. Dan sudah bisa lihat bagaimana mungkin nanti akan saya letakkan juga. Selanjutnya mau saya sampaikan putusan MA 2607 Kapit 2016 tertanggal 1 Agustus 2017. Ini juga sama, pertimbangan hukumnya hanya pada halaman 40 sampai 42. Sangat bertentangan antara fakta dan pertimbangan hukum. Malah Mahkamah Agung berdasarkan memori kasasi jaksa itu diambil antara fakta dan pertimbangan tidak klik. Contohnya adalah di sini ada nama Dhani, tapi di situ di dalam kasasi dibikin namanya Doni. Yang kedua adalah ada pertentangan, tiba-tiba muncul samurai, muncul di pisau. Tidak ada satu kata pun menyatakan ada tusukan di perut, tapi tiba-tiba muncul di putusan kasasi halaman 40-42. Tidak ada jaksa dapat dari mana ini. Visum et repertum yang dilakukan tanggal 27 Agustus 2016, termasuk visum kedua tanggal 17 Oktober 2016, tidak ada. Siapa ini? Ini kita sekolah hukum apa sekolah perdukunan? Kok dari mana ini asalnya? Jadi penyimpangan-penyimpangan inilah yang saya sebut tadi menjadi pertentangan hukum antar putusan ini ketemu. Sepanjang catatan saya yang mulia, itu kira-kira termaksud saya menyandingkan karena ini ada spitsing dalam putusan nomor 3 tahun 2017 dan putusan nomor 4 tahun 2017. Why di spitsing di luar kasus Sakatatal? Splitsing adalah karena kesulitan pada umumnya, walaupun ini adalah kewenangan jaksa karena karakteristik perbuatan pidana itu bisa berbeda-beda, tapi bisa jadi splitsing itu untuk mengikat antar satu saksi dengan saksi yang lain.
karena minimnya alat bukti atau telah terjadi penyimpangan penyidikan di awal. Karena kalau ada sesuatu yang terang, ya tidak perlu ada penyimpangan di splitsing seperti ini. Sulitnya saksi-saksi, sulitnya alat bukti yang lain, sehingga kasus ini di splitsing, sehingga keterangan mereka sajalah yang menjadi, dan ini terbukti bahwa semuanya BAP mengacunya. BAP, sehingga semua tersangka dalam kasus ini atau terdakwa semua dianggap berbelit-belit, padahal mereka menyampaikan yang sebenar-benarnya karena mereka diadu antar para tersangka dan para terdakwa. Ini lagi-lagi sangat miris putusan-putusan begini. Putusan nomor 3 2017 ini juga bahkan kita bisa ketahui tidak ada perbuatan pidananya. Semua saksi hari ini mencabut bahwa mereka tidur di rumah RT, tapi tiba-tiba itu diklaim di tanggal tersebut ada perbuatan pidana. Lagi-lagi sangat tidak manusiawi orang yang meletakkan ini. Termasuk Dani menyebarkan SMS, SMS-nya tidak pernah dilihatkan dari handphone siapa, dan ini juga tertuang dalam putusan di halaman 160 ya, nanti mungkin saya kasih dengan majelis hakim. Termasuk di putusan nomor 4 ini nampak dari awal mendiknya tidak sesuai. Terus di putusan nomor 4 juga LP-nya ada berapa, kok tidak ada pertanggungjawaban. Dan halaman 110 dalam putusan 4 ada pertentangan fakta. Andi dan Dani lagi-lagi fiktif. Jadi kalau kita ambil dari putusan Saka masuk putusan nomor 3, masuk putusan nomor 4, semuanya terjadi pertentangan. Yang mulia, artinya saya ingin menyampaikan, dalam kasus ini tidak ada yang bisa disalahkan. Yang mulia, bisa hilap namanya manusia, jaksa juga bisa hilap. Salah adalah manusiawi, tapi mempertahankan kesalahan adalah keliru. Sehingga motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya. Inti perbuatan seorang tersebut ada pada orang yang dengan sengaja mendesain perkara ini agar tidak menjadi manusiawi. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Izin ahli. Oh baik, ya. Terima kasih ahli yang begitu kami hormati dengan keterangannya yang sangat baik sekali. Izinkan saya berkenal dengan ahli. Untuk dijelaskan ahli ini berasal dari mana, seorang dosen atau ilmu ke... Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Izin saya langsung saja bertanya kepada ahli. Untuk saudara jelaskan yang pertama ahli, berkaitan dengan keterangan saudara tadi. Karena ahli pidana akan saya tanyakan terlebih dahulu terkait pembuktian yang dipakai di Indonesia ini. Indonesia ini berdasarkan ilmu dari saudara ahli itu menggunakan pembuktian yang seperti apa, Pak? Mohon izin yang mulia,